Biar Kafa jadi sponsor. Iklan ya. Iklan. Diingat kembali apa namanya, nanti langsung diimplementasikan pada nasnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingat kembali, jadi mulai. Rofa tandanya 1 dhamma, wawu, alif, subutun nun. Ini jangan diingat aja dulu yang ini, coba difokuskan ke ini, yaitu dhamma menjadi tandanya i'rab rofa. 1 dibaca lagi. 1 ismul mufrad. 2 jamak taksir. Jam'ut taksir. Jamak muannas salim. Jam'ut taksir. Terus jamak muannas salim. Jam'ul muannas as-salim. 4 Fi'il mudhari. Fi'lun mudhari. Ingat artinya mudhari? Apa artinya mudhari, Ma? Kamu ingat? Tuh, dia ingat deh. Hah? Bareng. Oh, bareng. Membarengi. Bukan, artinya mudhari adalah menyerupai. Ditulis gitu itu. Kenapa dikatakan mudhari? Karena fi'il mudhari itu menyerupai isim. Itu keterangannya ada di kitab-kitab tebel itu. Jadi mudhari itu disebut fi'il mudhari karena fi'il mudhari ini menyerupai isim, berubah-ubah. Bisa rofa, bisa nasab, bisa jazm. Rofa contohnya yakulu. Nasab contohnya layakula. Jadi artinya mudhari itu adalah menyerupai. Terus ini lam yakul. Lam yakul. Ingat-ingat, saya susah nyari keterangannya ini. Nyari keterangannya yang begini-gini nih. Kenapa kok disebut mudhari? Fi'il tapi menyerupai isim. Dalam hal apa? Merubah-rubah. Ini sudah pendekatannya falsafah, sudah tingkat tinggi. Sebisa mungkin kalau kita itu ngomong satu kata itu ngerti maksudnya. Jangan sampai cuma bisa ngomong tapi tidak mengerti menjelaskan kata per kata. Ini harus jadi ilmuwan, ini ilmuannya begitu itu. Yaqulu itu fi'il mudhari yang rofa. Tanda rofanya apa, Ki? Dhamma. Kenapa kok rofa, Ki? Karena Karena tidak kemasukan amil nasab dan amil jazam. Ingat-ingat ini. Tidak kemasukan amil rofa dan amil jazam dan tidak bertemu dengan. Kapankah dhamma? Coba dibaca lagi. Dhamma menjadi tandanya rofa, dibaca dah. Di situ ada dah di catatannya. Dhamma menjadi tandanya rofa ada di fi'il mudhari. Yang akhirnya tidak bertemu. Ya, apaan itu? Sebutkan. Hah? Apaan di? Akhirnya tidak bertemu sesuatu itu apaan? Dengan huruf-huruf tambahan. Bisa ke sana. Kalau di bunyinya itu 1 tidak bertemu ya muannas mukhatabah. Ya muannas mukhatabah.
Apaan lagi dibaca lagi? Tanda-tandanya. Oh jama. Wau Oh jama. Wau jama. Terus apa lagi? Yang itu nih. Ya mau anas, ya mau anas, ya mau sana. Ya, Ada di sana. itu diingat-ingat itu. Yang fi'il mudhari itu pakai wau, pakai dhamma akhirnya. Itu apabila akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Apaan itu? Di YouTube yang bagian pertama li. Nun taukid. Gitu ya. Nun taukid. Apaan di dah? Itu dah. Ya. Di situ nggak disebutkan. Fi'il mudhari dibaca dhamma akhirnya baik secara zahir maupun dikira-kirakan di akhirnya apabila tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya. Satu ya muannas mukhatabah. Yang kedua apa? Yang kedua wau jama. Yang ketiga nun taukid. Itu dibaca dhamma itu kalau tidak bertemu itu. Diingat-ingat itu tiga itu. Coba diingat-ingat dulu. Saya ulangi dari bawah. Saya mulai dari bawah ini. Kemudian dhamma menjadi tandanya i'rab rafa ada di kata benda yang tunggal. Disebut istilahnya mufrad. Isim mufrad. Nah, kalau mau mendefinisikan mufrad, ya apakah mufrad itu? Mufrad itu adalah isim yang tidak menunjukkan makna jamak dan tidak menunjukkan makna tasniyah. Itu paling gampang. Bukan tasniyah dan juga bukan jamak. Iya. Juga bukan asmaul khamsah. Bukan asmaul khamsah. Ini isim mufrad. Wes, ini sekedar wawasan biar tidak bingung nanti ketika ketemu isim mufrad. Pertanyaannya sekarang, bagaimanakah untuk pemula ingin mengetahui isim mufrad? Bagaimana caranya? Kata benda itu biar ini mufrad dan ini bukan, dari mana? Kira-kira. Dengan apa dah? Kira-kira dah. Bagaimana caranya kalau ingin tahu ini mufrad, ini bukan? Kembali ke kamus. Tolong jangan dibiasakan buka kamus aplikasi. Tapi langsung, kalau tidak darurat ya, langsung buka kitabnya. Kitab kamus. Dan percayakan penuh itu kepada saya. Kalau nanti buka aplikasi, sangat tidak akan mendukung cara berpikirnya tentang kata-kata atau kata bahasa Arab. Jadi isim mufrad. Wis gampangannya kalau kita ingin tahu makna semua kata, kembali ke kamus. Lalu dari mana kita mengetahui bahwasanya ini isim mufrad? Kembali ke kamus. Gampangannya itu kalau di kamus itu disebutkan ada mufrad biasanya. Misalnya kitabun atau rojulun. Nah, rojulun, kitabun. Maka di sini biasanya ditulis ada jim. Nah, ada jim. Jim kurung buka lalu titik 2 rojulun menjadi rijalun. Kutubun menjadi kutubun. Itu biasanya begitu. Saya kira ini mudah yang ini. Lalu tandanya apaan? Isim tandanya apaan? Masih ingat Ki? Masih. Tandanya isim apaan? Tandanya isim. Bahwa kata-kata itu bisa diklaim. Jadi kalau ada kata ya, ada kata, ini kata-kata ini apa isim apa fiil? Nah, kira-kira gimana cara menandai? Dilihat kemasukan. Nah, satu tanda isim ada berapa di situ? Tanda isim Ada 4. ada 4. Apa Anda? 1, Kemasukan A.
Al. Jadi kalau ada al berarti ini isim. isim. Contoh subutun nun, ya, subutun nun. Kata-kata nun itu isim apa fi'il Ki? Subutun nun Iya, isim apa fi'il? itu kalau nun an-nun itu Subutun nun ya, an-nunnya. itu isim Ustaz. Isim. Apa tanda isimnya sini? Alif lam. Al. Sip. Itu aja. Al. Terus selain al apa Ki? Tanwin. Tanwin. Nah. Tanwin. Nah, untuk mengetahui ini kata itu ditanwin atau tidak, dilihat saja. Kalau ada al tidak Tidak ditanwin. subutun nuni. Gitu. Terus subutu. Nah, subutu ini isim apa fi'il? Kata isim apa kata fi'il? Subutu itu isim. Subutu. Udah isim apa fi'il dah? Isim. Yes. Ini siwatnya apa kira-kira dah? Subutu. Kata-kata subutu kira-kira siwatnya apa kalau isim? Masdar dari sabata yasbutu subutan. Di sini tandanya apa dah? Ini bisa dikatakan isim. Apaan tandanya isim? Coba sebutkan lagi tandanya isim. 1 al, 2 tanwin, 3 Huruf qafat. hah? Tanda isim. Kemasukan huruf ada harus jar gitu. Harus kemasukan huruf Jar. dan jar itu sendiri. Jar itu apaan? Idhofah. Idhofah. Nah di sini tandanya apa berarti? Maksudnya, Masuk kepada subutun nuni. Ini tandanya masuk yang mana berarti? masuk kepada subutu. Subutu. Masuk yang mana ini dah? Masuk idhofah. Ini mudhof. Yang ini namanya mudhof. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Ini selingannya ini. Selingannya. Ini untuk memberikan apa? Gambaran bahwasanya setiap kata yang kita ucapkan harus tahu ini mudhof, ini mudhof ilaih. Berarti itu isim, ini isim juga ini Isim. Kalau tandanya ini apa? Al. Al. Selain al apa? Samin al. Ya idhofah. Idhofah. Kalau ini sama. Kalau ini tandanya apa? Idhofah. Idhofah. Tanpa al. Sebagai mudhof Mudhof ilaih. baik mudhof ataupun mudhof ilaih itu kata benda alias Isim. isim. Yes. Kita tahu bahwasanya ini adalah isim. Terus dibaca subutu. Dibaca subutu. Ini berarti subutu ini berarti kalau dikira-kirakan irobnya apa? Huruf rofa. Rofa. Tanda rofanya apa? Dhamma. Doma. Kenapa kok doma? Karena apa kok doma? Karena menjadi mudhof itu kan. Karena menjadi Iya, idhofah. iya, mudah udah pasti. Kenapa kok rofa? Kenapa kok rofa menggunakan doma? Ada berapa tandanya rofa? Rofa ada 4. Ada 4. 1. Isim dhamma. Oh, kok isim doma? Iya. Harokat Dhamma. doma. Yang kedua Waw. wau. 3. Alif. 4. Nun. Sebetulnya nun. Doma menjadi tanda rofa di berapa tempat? Ada 4. 1. Isim mufrad. 2. Jamak taksir. 3. Jamak muannas salim. 4. Fi'il mudhari. Nah, ini masuk yang mana Ki? Kalau itu masuknya pada Ini. masuknya pada fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ini fi'il ya. Ini fi'il. Ini apa dah? Oh, Isim. Apa perlu? Barusan diomongkan sudah lupa ini Zalwaki. Subutu ini isim Ki. Gitu. Jadi isim apa berarti? Subutu. Isim. Masuk yang mana ini? 1, 2, 3, 4. Kalau saya baca doma, ini masuk yang mana? Doma menjadi tanda rofa ada di isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari. Ini masuk yang mana? Isim mufrad. Masuk isim Isim mufrad. isim mufrad. Subutu ini mufrad. Kalau apa tasniahnya apa? Subutani. Ya itu kan ini kalau ditasniahkan subutani. Itu bisa terjadi, bisa. Ini kalau menurut, tapi ini tidak secara teori begitu.
Ya, secara teori bisa ditasniahkan subutannya. Dua ketetapan. Bukan tetap ya, tapi ketetapan. Oke. Si mufrad, ambil contoh sekarang. Ambil contoh. Qolal imamu. Qolal imamu. Ini saya baca imamu kenapa Ki? Mana, Ustaz? Iya. Qolal imamu. Ini saya baca imamu kenapa? I'rabnya apa? Rofa. Rofa. Tanda rofanya apa? Dhamma. Terus kenapa kok rofa? Karena Kedudukannya sebagai apa? kedudukannya sebagai apa namanya? Fa'il ya. Qala al imamu. Oh, jadi fa'il, Ustaz. Sebagai Fa'il. Fa'il itu termasuk isim yang Isim yang dibaca rofa tanda rofanya menggunakan dhamma. dhamma. Qolal imamu. Ya. Qolal imamu. Al imamu itu sebagai Fa'il. fa'il. Al imamu isim apa fi'il? Itu al-imamu itu isim. Isim, wis. Terus dhammanya al imamu. Dhammanya al imamu. Ini di dhamma, tandanya memakai dhamma karena apa? Karena Masuk yang mana ini kiranya? oh ya. Masuknya ke Qolal imamu al alimu. Saya lanjutkan ini. Masuk ke yang mana? Dhamma menjadi tandanya rofa, kan ada di 4 tempat. Ini masuk ke yang mana? masuk ke Jamak taksir, bukan. jamak salim, isim mufrad, fi'il mudhari'. Oh, berarti mana satu? Itu masa mufrad, Ustaz? Ya, iya enggak tahu. Enggak kira-kira. Imamu, kata-kata imamu itu al imamu kira-kira gini saja. Berapa orang? Pokoknya kamu ingat-ingat. Dhamma ini masuk ke yang mana berarti ini? Berarti isim mufrad, Ustaz. Kenapa kok mufrad? Karena bermana apa itu? Memana? Bermana satu. Satu. Kalau jamaknya apa? Jamaknya qala al-imam imamin. Imami. Jamaknya adalah al-aim, Al-aim. al-aimmatu. Jadi al-imamu di jamak taksir menjadi al-aim, Al-aim. al-aimmatu. Kalau tasniahnya Al- al-imama, Al-imam. al-imamani. Kedua Kedua imam. imam. Kalau al-aimmatu itu 3 ke atas. Berarti taksir, Ustaz. Ya. Ya, kalau al-imam itu 3 jamak taksir. Kalau imamani tasni. Tasnya. Nah, ini tidak usah yang ini tidak usah dibahas dulu. Saya hanya memberi gambaran. Ini untuk membedakan ini mufrad dengan jamak. Maka di Fathul Qoribnya itu qala al-imamu, qala asy-syaikhu al-imamu, atau qala al-imamu asy-syaikh al-alimu. Nah, itu semuanya itu isim semua itu. Ya, qala ini apa? Kalimat apa ini? Qala itu kalimat apa? Isim apa? Isim, jamak taksir, jamak salim, fi'il, Isim. isim apa gini dia? Qala ini adalah fi'il. Qala yakulu. Qala ini adalah fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yakulu. Qala al-imamu al-alimu. Berarti ini fi'il, ini ini fi'il, ini fa'il. Jadi ini kalimat fi'il, yang ini isim, ini sebagai kedudukan sebagai i'rabnya rofa. Tanda rofanya dhamma. Ini i'rabnya apa tadi? I'rabnya Rofa. Kalau bicara i'rab ada berapa lagi? I'rab itu Ada berapa i'rab? Tandanya i'rab rofa. Tidak, saya tanya i'rab. I'rab ada berapa? Rofa, nasab, khofat, terus jazm. Tanda i'rab rofa ada berapa lagi? Tanda i'rab rofa itu ada 4. 1. Dhammah, wawu, alif, subutun nun. Dhammah menjadi tanda i'rab rofa di berapa tempat Ki? Dhammah menjadi tanda i'rab rofa itu ada 4 tempat. 1. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari'. Nah, apa gitu? Tapi ketika dipraktekkan kok jadi Gugup, Ustaz. Hah? Gak usah gugup, santai saja Ki.
Karena ini ada awal, tidak menutup kemungkinan nanti tidak menutup kemungkinan kalau ditekuni ini bisa, maaf itu banyak sekali orang yang susah membedakan di awal-awal, tapi ketika lama ditekuni fokus tenang itu hafal semua itu, apalagi sudah didoain dia Pak. Coba saya minta tolong, ayo mah praktek mah, muinnya mah kamu baca mah. Kemarin batasnya itu batas